Di video selanjutnya adalah tentang present perfect tense, yaitu tenses yang ketiga. Apa sih itu fungsi dari present perfect tense? Jadi, present perfect tense itu kita gunakan untuk menyatakan, menceritakan tindakan yang telah selesai atau yang telah kita lakukan dan masih ada relevansinya dengan sekarang. Jadi intinya present perfect tense itu yang penting kita telah melakukan suatu pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut. Sekarang kita akan lihat contoh, tapi sebelum kita melihat contoh, kita lihat terlebih dahulu rumusnya. Ya, di dalam present perfect tense itu kita menggunakan kata kerja ketiga, ya. Tapi sebelumnya pasti di setiap kalimat harus ada subjeknya. Subjek, kemudian kita tambahkan kata kerja bantu have, has, kemudian kita tambahkan kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga ini kita sering sebut dengan istilahnya past participle. Ya, kata kerja ketiga. Terus bagaimana jika pola kalimatnya negatif? Jika kalimatnya berbentuk negatif, maka kita cukup tambahkan not. Oke, di antara have, has, dan kata kerja ketiganya. Kemudian, kalau kalimat negatif kita rubah ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, maka kita letakkan terlebih dahulu kata kerja bantunya have, has, itu di depan kalimat, kemudian kita tuliskan subjeknya, dan kita tuliskan kata kerja ketiganya. Atau past participle-nya, dan jangan lupa tambahkan question mark atau kata tanda tanya. Oke. Sekarang teman-teman kita akan melihat contohnya. Di dalam kalimat positif, contohnya adalah I have visited Paris. I have visited Paris. Saya telah mengunjungi Paris. Nah, di sini untuk menyatakan bahwasanya saya itu telah mengunjungi Paris. Ya, pernah main ke Paris. Kemudian ketika ditanya kapan misalkan tahun lalu, ya, tahun lalu, kemudian ya intinya saya sudah mengunjungi Paris di situ, ya. I have visited Paris. Kemudian kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk kalimat negatif, yaitu I have not visited Paris. Saya belum pernah mengunjungi Paris. Terus gimana jika kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat pertanyaan? For example, have I visited Paris? Sudahkah saya mengunjungi Paris? Ini harusnya ada tanda tanyanya ya. Sekarang teman-teman, kita akan melihat have dan has itu digunakan untuk siapa saja. Has dan have, jika has itu digunakan untuk subjek she, he, it. Saya ambil contoh, misalkan Randy has finished his job. Nih, Randy telah menyelesaikan tugas dia atau pekerjaan dia. Ingat, Randy ini kata gantinya he, jadi menggunakan kata kerja bantu has. Randy has finished his job. Kalau kita rubah ke dalam kalimat negatif, berarti Randy hasn't finished his job. Nah, singkatannya itu kalau has not, ini biasanya disingkat dengan hasn't. Seperti ini ya. Kalau have not, ini disingkat dengan haven't. Haven't. Ini apostrof. Haven't. Oke. Untuk kata kerja bantu have itu digunakan untuk subjek they, we, you, I. Misalkan they have finished his job. Mereka telah melakukan pekerjaannya. Oke. Nah, intinya teman-teman, present perfect tense ini kita gunakan untuk menceritakan aktivitas yang telah kita lakukan. Nah, tadi kalau kita melihat fungsinya, definisi fungsinya itu masih ada relevansinya dengan saat ini.
Bisa juga kita menggunakan present perfect itu untuk menceritakan aktivitas yang telah berlangsung, sudah selesai, tapi masih berlangsung, masih relevansinya dengan saat ini. Contohnya seperti ini. I have lived in Jakarta, for example. Okay, I have lived in Jakarta for 5 years, misalkan. Nah, saya telah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. Mungkin ya, mulai tinggalnya itu taruhlah tahun 2021. Oke, 2021, kemudian sekarang 2025. Jadi 5 tahun. Nah, dari 2001 sampai 2005, sayanya masih tinggal di Jakarta. Jadi masih ada relevansinya dengan saat ini. So, I have lived in Jakarta for 5 years. Saya telah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. Oke, Paul, bagaimana penjelasannya? Bisa dipahami ya? Kalau masih ada pertanyaan, silakan konsultasi di WA. Demikianlah penjelasan dari present perfect tense. Silakan dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan atau di tenses berikutnya.